Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Apriani. Saya peserta PPG PAI dalam jabatan BIJ 1 tahun 2024 di LPTK UIN Sibersih Nurjati Cirebon dengan NIM 23811201111. Akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan tema menyambut usia balik pada fase B kelas 4 di SDN Karangtengah, Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba sekarang periksa dulu kerapihan meja kalian, apakah sudah rapi? Coba lihat di bawah meja, di kolong meja apakah ada sampah? Jika ada sampah tolong dibuang dulu. Silakan buang dulu sampahnya. Yang ada sampah dibuang dulu sampahnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita mendapatkan keberkahan, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan pembacaan doa. Siapa yang menjadi klien hari ini? Boleh depan. Saya berdoa. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia lahirku, malu padaku. Di sana kamu berdiri, kehadiran ibuku. Indonesia Tuhanku.
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Sedangkan untuk profil rahmatan lil alamin yaitu 1. Ta'adub atau berkeadaban, 2. Kedua atau suri teladan, 3. Musyawarah atau surah. Lanjut. Baik, untuk menguji pengetahuan awal kalian, kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Boleh silahkan HP-nya dibuka, misalkan melaksanakan pretest menggunakan krisis ya. Yuk, buka dulu HP-nya. Sudah dibuka krisisnya? Sudah. Jika sudah dibuka, coba silahkan masukkan kodenya yang kita cari. 64892. Ya. Baik, jika sudah kita mulai ya. Boleh. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk memahami konsep kewajiban yang harus dilakukan ketika sudah memasuki usia balik. Sebelum itu Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu apa itu mukallaf? Ada yang tahu? Apa? Orang yang dewasa. Ada yang lain? Ada yang mau melengkapi? Nah, betul, orang yang dewasa. Ada yang mau melengkapi? Orang dewasa yang harus menjalankan kewajiban sesuai syariat Islam. Boleh tepuk tangan untuk Mutiara ya. Selanjutnya, kenapa kita harus melaksanakan kewajiban yang diperintahkan? Kenapa harus dilaksanakan kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar apa kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala? Agar mendapat pahala. Betul, ada lagi? Agar apa lagi? Agar mendapat ilmu, ya. Apa manfaatnya kalau kita melaksanakan kewajiban? Mendapatkan pahala. Selain mendapat pahala, apa lagi? Mendapatkan ilmu. Selain mendapatkan ilmu, hidup menjadi berkah. Betul. Baik, untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan kalian, pengetahuan kalian mengenai kewajiban setelah balik, perhatikan video berikut ini. Dan kita akan belajar tentang kewajiban setelah balik. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa memiliki kemampuan untuk memahami konsep balik dan kewajiban yang harus dilakukan setelah memasuki usia balik, serta mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang sudah balik disebut sebagai mukallaf, artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama, baik berupa aturan tentang akidah atau keimanan, ibadah maupun akhlak. Orang yang sudah balik artinya memiliki tanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Seluruh amal perbuatan yang baik akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, dan amal perbuatan yang buruk akan dibalas dengan dosa. Adapun amal laki-laki adalah anggota badan antara pusat dan lutut, sedangkan amal perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Nah, setelah kalian menyimak video di depan tadi, sudah paham apa saja kewajiban yang harus dilakukan ketika sudah memasuki usia balik? Nah, untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kalian mengenai kewajiban usia balik, sekarang kita akan melaksanakan pembelajaran dengan cara berkelompok. Pembelajaran kita kali ini yaitu membuat sebuah karya berupa peta konsep tentang kewajiban usia balik. Boleh kelompok satu tadi siapa saja? Nah, boleh kelompok satu duduknya di sebelah sini. Kelompok dua siapa saja? Duduknya sebelah sini. Kelompok tiga siapa saja? Duduknya sebelah sini. Kelompok empat siapa saja? Di sebelah sini. Kelompok lima di sana. Boleh duduk berkelompok dulu. Kita duduk secara kelompok. Nah, coba perhatikan dulu. Ibu punya contoh mind map-nya atau peta konsep nih. Ini contohnya ya. Di tengah-tengah kita tuliskan pokok yang akan kita bahas itu apa? Tadi kewajiban mengenai usia balik ya. Dan kewajiban kalian sudah balik. Nanti dibikin apa namanya panah-panahnya apa saja kewajiban usia balik itu. Nanti. Ini contohnya. Lihat dulu boleh kita
Ya, dapat dipahami? Pilih kertas bersih. Dilihat dari bukunya. Ada buku kalian sudah dibagi bukunya? Sudah bisa dilihat dari buku, boleh dibikin sekreatif mungkin ya. Waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Ya? Siap 30 menit. akan memperlihatkan hasil diskusi kami. Baik, siap. Silakan. Adik para peserta dalam masyarakat salah adalah yang orang-orang mendidikan manusia yang Aurat bagi laki-laki dan perempuan. Kewajiban setelah baliknya ada sholat fardu, ada menuntut aurat, ada mencari ilmu, ada juga sikap-sikap yang harus dibiasakan ketika sudah balik. Nah, bagus ya, beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Boleh jangan terima kasih. Selanjutnya kelompok dua, boleh maju ke depan.
Enggak. Tentang konsep kewajiban setelah balik. Sholat fardu. Sholat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama dan sebaliknya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Sholat diperintahkan kepada anak dan berusia 7 tahun. Yang selanjutnya apa? Kewajiban yang selanjutnya? Menutup aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut syariat. Bagi laki-laki auratnya adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Kewajiban syariat itu sejak seseorang lahir sampai meninggal dunia. Boleh dari kelompok yang lainnya? Ini sudah bagus ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ada yang mau menambahkan kelompok yang lainnya? Silakan. Dilihat ya, di sini sudah ada kewajiban bagi setelah balik ya. Bagi yang setelah balik. Yang pertama ada sholat fardu. Kedua, menutup aurat. Tiga, mencari ilmu. Yang terakhir adalah sikapku ketika telah balik harus lebih bertanggung jawab, bersyukur dan rajin beribadah. Soleh. Sudah bagus kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? 4. Yuk kelompok 4 boleh ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Muhammad Tadi membuat apa? Ini membuat apa tadi namanya? Tentang konsep tentang kewajiban. Aurat, mencari ilmu, serta ada sikap yang harus dilakukan. Sudah bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 5. Boleh ke depan. dari kelompok 5 akan Kelompok 5 kewajiban setelah balik yang pertama sholat fardu, aurat, mencari ilmu, tentang sikap yang harus digalakkan dalam setelah balik. Jadi sudah bagus, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Barusan kita belajar tentang apa? Kewajiban setelah memasuki usia. Apa saja satu? Sholat fardu. Sholat fardu sehari semalam berapa kali? 5. Tuh, apa saja yang 5 itu? Ya, sholat fardu ada 5 waktu sehari 1 malam. Nah, sholat fardu ini merupakan tiang agama. Artinya apa? Sangat penting dalam agama Islam. Sholat fardu merupakan tiang agama yang mana jika kita melaksanakan sholat fardu, maka kita sedang menegakkan agama kita. Dan sebaliknya, apabila kita meninggalkan sholat fardu, maka kita sedang merobohkan agama kita ya. Agamanya sedang dipertanyakan, kenapa dia tidak sholat? Kemudian sholat fardu juga bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan rohani kita ya. Dengan sholat fardu kita dapat merasakan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat fardu kita dapat merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat terpupuk rasa optimisme dan dapat merasakan kepasrahan atas takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga kainnya tidak boleh tipis. Kalau tipis, pakai yang tertutup panjang-panjang semuanya, tapi karena tipis masih dapat diterawang oleh orang lain, ya. Jadi menutup aurat itu dengan menggunakan pakaian yang longgar dan juga kain yang tebal atau tidak tipis. Yang ketiga kewajibannya apa lagi? Mencari ilmu. Mencari ilmu itu kewajiban bagi siapa? Bagi laki-laki dan perempuan atau semua orang. Tuh, mencari ilmu diwajibkan ketika kita sudah besar atau dari kapan? Dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Contohnya bayi yang baru lahir, ketika belum bisa berbicara, dia akan gimana kalau lapar? Menangis. Seiring berjalannya waktu dia terus belajar berbicara, mama, nenek dan seterusnya, ya kan? Itu juga proses belajar mencari ilmu dengan bantuan orang tuanya dari mulai bayi sampai meninggal dunia. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan bunyinya gimana? Surat Al-Alaq ayat 1. Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah. Perintah untuk membaca. Membaca berarti kita mencari ilmu. Itulah pentingnya mencari ilmu. Sesungguhnya dalam firman Allah, wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah berbunyi Iqra atau perintah untuk membaca. Di sini menunjukkan bahwa mencari ilmu itu sangat penting. Harus lebih rajin lagi belajarnya, harus lebih semangat lagi belajarnya, ya. Lanjut. Selain dari yang 3 tadi, ada lagi Kak yang harus kita lakukan ketika sudah dewasa, sudah balik? Merubah sikap. Betul, merubah sikap. Sikapnya jadi harus gimana? Harus pandai bersyukur. Pintar, ada lagi? Bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab. Karena kalau kita sudah balik, segala sesuatu itu sudah menjadi tanggung jawab sendiri. Baik, sekarang setelah kita belajar, sudah
membantu temannya yang masih perlu bimbingan, ya. Baik, bagaimana perasaannya hari ini teman-teman? Hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Terus ada apa lagi? Yang hari ini kita pelajari apa tadi? Hal baru yang dipelajari hari ini apa? Kewajiban sekolah balik. Senang belajar hari ini? Coba ekspresikan rasa senangnya. Yang mana ekspresi kalian ketika mengikuti pelajaran kali ini? Di tengah, Bu. Di tengah. Ini di tengah teh. Ya, Bu. Yuk, baru-baru ekspresikan. Ekspresikan perasaan kalian. Yuk, 1, 2, 3. Nen Bun. Kamu kenapa Bun? Ada yang Bun? Oh. Senang belajar dengan menggunakan kuis? Senang belajar dengan membuat proyek? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat untuk kita. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan belajar tentang manfaat atau hikmah dari mandi wajib, ya. Dipersiapkan